Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial ini kita akan menjelaskan mengenai penggunaan t-test dengan SPSS. Ada 3 klasifikasi t-test yang akan kita praktekkan. Yang pertama adalah one sample t-test, yang kedua independent t-test, dan yang ketiga paired sample t-test. Jadi untuk one sample t-test itu digunakan untuk mengetahui jadi ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai yang diberikan pada suatu kasus itu sama atau berbeda berdasarkan dengan nilai rata-rata yang diberikan. Kita langsung mempraktikkan dengan menggunakan contoh kasus. Yang pertama, ini soalnya sebagai contoh, rata-rata target pencapaian produksi rumput laut di seluruh provinsi adalah 100 ton. Jadi ini adalah pernyataan. Untuk mengetahui bahwa apakah pernyataan ini benar atau tidak, kita mengambil 15 sampel, yaitu 15 provinsi. Data dari 15 provinsi ini akan kita tes dengan menggunakan uji statistik, yaitu analisis one sample t-test, dan ini akan kita praktikkan di SPSS. Jadi data ini langsung kita masukkan di SPSS. Ini adalah tampilan awal dari SPSS. Jadi ada 2 sheet, ada sheet untuk data view dan ada sheet untuk variable view. Jadi langkah awal kita menentukan dulu variabel yang digunakan. Ini kita cukup gunakan satu variabel, yaitu variabel capaian. Jadi kita akan masukkan di sini capaian, kemudian untuk tipe datanya numerik. Berdasarkan data ini, datanya itu ada 2 angka di belakang koma. Jadi ini tetap decimal place. Decimal place-nya 2. Untuk labelnya ini hanya sebagai keterangan saja, bisa tulis capaian juga, karena ini nanti akan tampil di output. Kalau sudah, langsung kita masukkan. Untuk measure-nya adalah skala, karena ini akan masukkan perhitungan. Ini akan kita isi, jadi bisa diketik manual, bisa langsung copy dari data yang sudah ada. Ini sudah ada datanya, kita copy saja, langsung masuk di SPSS. Jadi kita langsung paste. Datanya sudah masuk. Jadi seperti ini saja untuk input datanya. Kalau sudah, bisa langsung kita analisis dengan menggunakan analisis one sample t-test. Untuk penggunaan ini, karena ini adalah pengujian parametrik, jadi syaratnya itu datanya harus bersifat normal. Di SPSS sendiri itu bisa ditentukan dengan menggunakan deskriptif statistik, kemudian di sini dipilih explore. Kita akan masukkan dependent list-nya, kemudian di plus-nya di sini pastikan tercentang. Ini yang normality-nya. Dan continue, oke. Akan keluar output seperti ini. Ini ada test of normality-nya, bisa kita perhatikan. Untuk mengetahui apakah dia berdistribusi normal atau tidak berdasarkan nilai signifikannya. Aturannya, ketika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dia berdistribusi normal. Kita lihat di sini nilai signifikannya adalah 0,293. Berarti dia lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data yang kita miliki ini berdistribusi normal. Kalau sudah memenuhi untuk syarat berdistribusi normal, maka kita bisa lanjut untuk analisis one sample t-test. Caranya, pilih analis. Di sini kita gunakan compare means. Lanjut one sample t-test. Data ini dimasukkan ke dalam test variabel. Untuk test value-nya diisi berdasarkan soal. Karena di soal disebutkan adalah 100 ton, berarti data yang dimasukkan di sini adalah 100. Kemudian option-nya adalah nilai alpha-nya, kita gunakan tingkat kepercayaan 95% atau alpha 0,05. Kemudian pilih OK. Ya, maka secara otomatis akan tampil ada 2. Yang pertama untuk data statistik deskriptifnya. Di sini ada jumlah data, rata-rata, standar deviasi, dan standar error mean. Ini akan kita perhatikan. Ya, ini nilai t-table. Jadi untuk menyimpulkan bahwa apakah H0 benar atau tidak, itu bisa dilakukan 2 cara. Yang pertama, ini yang paling banyak digunakan karena langsung kelihatan hasilnya.
dengan membandingkan nilai signifikannya untuk two tail. Kalau dia lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kebalikannya H0 ditolak. Jadi berdasarkan data, di sini kita dapatkan 0,9. Jadi ini termasuk tinggi. Lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa H0 diterima. Atau dengan kata lain, target pencapaian produksi rumput laut di seluruh provinsi adalah 100 ton. Itu benar secara statistik. Ini juga bisa dilakukan dengan membandingkan nilai T-table dengan T yang ada hasil SPC-nya. Di sini dapat 0,013. Kalau kita bandingkan dengan nilai tabel, maka ini berada di daerah penerimaan atau H0 diterima. Jadi ini yang penggunaan one sample t-test. Untuk contoh kedua, kita masuk pada independent test. Kita gunakan kasus di independent. Jadi kita akan mentes. Untuk independent sendiri digunakan pada data yang berbeda. Jadi ini ada dua data berbeda, kemudian ada rata-rata bebannya. Kita akan menguji apakah dua data ini memiliki rata-rata beban yang sama atau tidak. Maka kita gunakan independent t-test. Jadi untuk ini kita sama langkah awal kita masuk di penentuan variabel. Jadi kita ulangi dulu untuk penentuan variabel di tampilan SPSS. Ini kita tentukan dulu. Ada dua variabel. Yang pertama perusahaan, yang kedua beban. Kita tulis di sini perusahaan. Di sini ada dua jenis perusahaan. Tetap kita gunakan numerik, kemudian desimalnya 0 saja. Tidak perlu gunakan desimal. Untuk labelnya berarti ini adalah nama perusahaan. Nama perusahaannya yang akan masukkan. Kemudian untuk angka value kita isikan dengan simbol. Untuk nomor 1 itu adalah label dari perusahaan yang pertama, Rumah Mandiri. Kita ketikkan Rumah Mandiri. Kemudian yang kedua, simbol dari Prima. Jadi ada dua label. Kemudian oke. Ini kita gunakan saja nominal. Kemudian untuk yang kedua adalah beban. Jadi variabel yang kedua adalah beban. Ini karena semuanya bilangan bulat, maka desimalnya dipilih 0. Sini kita ketik beban. Kemudian value kita tidak usah ubah, berarti di sini adalah skala. Kalau sudah, langsung kita masukkan datanya ke dalam SPSS. Jadi datanya di copy dari Excel saja. Jadi untuk perusahaan itu gunakan simbol yang angka. Kita gunakan di sini simbol. Untuk perusahaan, kita paste. Jadi ada 20 data. Ini kita copy juga data untuk bebannya. Jadi datanya kita paste juga. Jadi ini sudah ada. Kalau sudah, langsung dianalisis, masuk di compare means dan pilih independent sample t-test. Jadi untuk tes variabel, masukkan bebannya. Ini akan kita hitung. Kemudian untuk groupingnya, gunakan nama perusahaan. Di optionnya tetap 95%. Kemudian di sini ketik angka 1, kemudian ketik angka 2 untuk grup yang kedua, kemudian continue. Kalau sudah, langsung oke, maka akan keluar hasil dari uji t-testnya. Ini untuk Rumah Mandiri masing-masing, untuk statistik deskriptifnya ada 3,5, 3,4 untuk standar errornya. Kemudian yang akan kita baca adalah hasil dari, kita akan tentukan adalah hasil dari independent sample testnya. Jadi di sini kita dapatkan 0,68. Berdasarkan kesimpulan,
nilai ini lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar dari 0,05, maka kita bisa simpulkan ya, atau dengan kata lain H0-nya diterima. Nah, jadi untuk data ini H0-nya diterima, atau kita bisa simpulkan bahwa rata-rata untuk beban rumah mandiri dan prima itu sama. Jadi kita berdasarkan uji statistik. Itu yang kedua. Sekarang kita masuk uji yang ketiga. Pengujian yang ketiga adalah menggunakan Piret test, Piret sample t-test. Jadi untuk Piret ini digunakan untuk sampel yang sama, tapi memiliki dua data. Ini banyak digunakan untuk data yang biasanya sebelum dan setelah perlakuan. Kalau misalkan penelitian, sebelum penelitian dan setelah penelitian. Jadi kita masuk di uji yang ketiga. Soal yang digunakan, ini kita ambil data di sini, contoh pengamatan dilakukan pada laju pertumbuhan diameter karang A di awal dan di akhir perlakuan selama 4 bulan. Jadi ini adalah data sebelum perlakuan, dan setelah 4 bulan dihasilkan data seperti ini. Yang akan kita masukkan berarti ada dua variabel, yaitu variabel sebelum dan sesudah. Jadi kita hapus saja dulu ini. Kita gunakan variabel sebelum dan sesudah. Jadi untuk desimalnya tetap 2 karena di data ini ada 2 angka di belakang koma. Label berikan saya sebelum. Kemudian skala. Berikutnya setelah numeriknya ini bisa kita berikan juga setelah. Sama, jadi dua-duanya adalah skala. Kalau sudah sesuai untuk variabelnya, kita langsung input datanya. Jadi untuk data yang ketiga, kita copy dari data Excel, kemudian paste. Ini hasilnya. Hasil ini kemudian kita olah dengan masuk di analisis, kemudian compare means, dan yang terakhir Piret sample t-test. Jadi ini sudah masuk datanya, saya akan masukkan diameter yang pertama. Kalau langkah awalnya itu dia akan kosong seperti ini. Saya akan masukkan data sebelum sebagai variabel 1, setelah sebagai variabel kedua. Ini pastikan terpilih, kemudian di option tentukan tingkat kepercayaannya, kita pilih di sini 95%, kemudian oke. Ini adalah hasil dari Piret sample t-test. Di sini dilihat untuk rata-ratanya masing-masing, jumlah datanya sama, 15, standar deviasi dan standar error mean-nya. Kemudian untuk korelasinya, ini ada korelasi. Kemudian ini yang penting, kita gunakan Piret sample t-test. Di sini didapatkan nilai signifikannya adalah 0,000. Kalau berada di angka 0,00, ini berarti H0 diterima, atau dengan kata lain bahwa terdapat perubahan yang signifikan. Jadi ada ini kita bisa lihat. Jadi karena nilai lebih besar maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan. Jadi ada hubungan yang signifikan antara data sebelum dan data setelah perlakuan. Nah, jadi itu dari penggunaan t-test dengan 3 klasifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.